ya tadi ya. Terus apa di situ pertanyaannya? Di dalam Galatia 3 pasal 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, siapa yang digantung pada kayu salib? Yesus. Biar saya jawab Baik. ya. Yesus. Oke, baik. Berarti kalau misalkan kita lihat dalam Galatia 3 pasal 13, kalau misalkan Yesus yang digantung di kayu salib, berarti menurut pasal 3, Galatia pasal 3 nomor 13, berarti yang terkutuk siapa? Iya. Saya jawab ya, dengar. Gantian bicara. Terkutuk. Gantian bicara. Diam, Oke, silakan. gantian. Beradab kamu. Ya, silakan. Di situ jelas dikatakan Kristus telah menebus kita dari dosa hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Contohnya begini, si Anu akan menjadi jalan karena ada. Jawabannya karena ada yang terkutuk. Seharusnya kami yang terkutuk. Dia tidak mau jadi Tuhan yang penipu. Dosa kami dilimpahkan ke orang lain. Dalam Jadi Galatia dia akan menang. Tunggu dulu. Saudara. Gantian bicara. Galatia Kenapa 3. kamu takut? Saya tidak lari dari ayatnya. Gantian bicara. Nanti kamu bicara. Dari ayat. Cuma Bagaimana ini Saber? Kamu bangga dengan manusia seperti ini tidak beradab? Hargai Waktu saya loh. Masih waktu saya. Host, Iya, sebentar. Masih waktu saya, Bang. Sebentar. Hargai orang di Komalmo. Izin. Iya, sebentar. Bang Su ini Kristen ya? bukan solusi itu. Oh, iya, Kristen. Aku mau ngomong dulu sama Dina Mariana ya. Boleh? Kamu Kristen apa Islam? Sebentar aja dulu. Boleh? Oh. Dia Muslim itu. Bukan, aku Jangan Kristen. dulu. Saya fokus ke dia dulu. Nanti Aku kalau dia Kristen. sudah menyerang, baru kamu. Iya. Gantian. Turunkan aja deh. Ya, aku Kristen. Turunkan aja. Turunkan aja. Jadi kita beradab. Kristen aku. Oke. Saya narasi saya dulu ya, Bang ya. Kalau nggak punya adab turunkan aja deh, nggak apa-apa deh. Jangan ganti waktu saya bicara. Di situ jelas dikatakan Kristus telah menebus kita dari dosa kutuk hukum Taurat. Telah ditebus. Dengan apa dia menebusnya? Dengan jalan mengambil kutuk itu. Kutuk itu diambil karena apa? Karena ada tertulis, terkutuklah orang tergantung di kayu salib. Karena memang harus layaknya lah manusia-manusia berdosa itu digantung di kayu salib. Dia tidak mau jadi Tuhan penipu. Tunggu dulu. Bagaimana ini? Masih layakkah yang begini mengaku mendakwah tetapi menyela pembicaraan orang? Jangan lari dari pertanyaan, Bang. Itu pertanyaannya. Yang namanya diskusi. Sebentar izin saya jadi penengah ya. Yang namanya diskusi, Bang, pertanyaan dijawab, jangan dijelaskan. Nanti kalau sudah Abang jawab, barusan Abang begini, Bang. jelaskan. Itu namanya diskusi. Oke, Silakan, kita Bang, diskusi. pertanyaannya dijawab dulu, nanti baru Abang jelaskan. Silakan. Sekarang begini, Pertanyaannya Bang. dijawab dulu, baru Abang Ya, jelaskan. saya jawab. Gitu, silakan. Saya jawab ya, Bang. Tapi silakan, begini. silakan. Dia berapa kali lagi bertanya baru giliran saya bertanya. Karena dia ini dari dulu nggak bisa ditanya. Jangan malu, Iya, nggak apa-apa, jangan malu Bang. dengan Silakan, imannya. Bang. Silakan, Bang. Pertanyaannya dijawab lalu nanti dijelaskan kalau mau dijelaskan. Silakan. Habis itu saya boleh bertanya? Boleh. Oke. Apa pertanyaanmu? Baru gini. Baik, di dalam Galatia pasal 3 nomor 13 dijelaskan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Pertanyaan saya, kira-kira yang digantung di atas kayu salib itu siapa? Saya sudah jawab, Yesus. Siapa? Dah, boleh saya bertanya? Berarti baik. Sudah kan kita sepakat. Saya boleh bertanya. Nanti Selesaikan, kamu Bang, lanjut lagi. poinnya, Bang. Selesaikan poinnya, Bang. Itu bukan Ternyata benar-benar pertanyaannya, takut Bang. ditanya. Enggak gini, Bang Hos. Oke, Bang enggak, Saber. kamu sebenarnya pengen nanya apa? Saya jawab. Oke, saya mau Kamu pengen bertanya nanya dulu apa? sama dia. Iya, Bagaimana? Boleh nggak saya tanya dia? Enggak apa-apa. Mau dia mau saya sama aja. Saya kan muslim Enggak, juga. saya ke dia. Boleh nggak? Loh, kenapa kalau sama saya kenapa?
kasih aja Karena dia kesempatan yang dia bahas bertanya. iman Kenapa? saya, Iya, bukan betul. Anda. Iya, saya pun sama, saya bahas imanmu. Bukan, Tapi saya bukan saya sama imanmu dia. yang mau Kenapa saya kalian tanyakan, takut? tapi dasar imanmu. Kenapa kalian takut? Memang tahu orang. Siapa Apa yang ini? takut? Saya suruh kamu tanya sini, tanya. Ayo, tanya. Saya Apa? tanya ke dia ya. Bertanya aja, bro. Ayo, Saya silakan tanya ke tanya. dia ya. Silakan dia yang jawab. Pertanyaan saya, kalam nafsinya Allah itu ciptaan atau pencipta? Gimana bang? Kenapa? Kenapa? Kalam nafsinya Allah itu apakah ciptaan atau pencipta? Kalam nafsi. Yang namanya kalam itu kan perkataan Bang, atau dia firman. dulu jawab dong. Jangan dia dari tadi. sama aja kan? Nanya saya. Lah, kamu enggak sama. pertanyaan itu kan kamu Buktikan ngerti dia beriman. kali jawabannya. Enggak, Kenapa ke harus dia. Saya ditanyakan ngerti, ke makanya dia yang Islam? jawab. Dengar dulu. Saya minta dia. Gimana? Lah, Dia maka sama orang berani. Kenapa kalau saya yang jawab Biar takut? ditanya nggak ada yang berani. Biar dia Loh, kok biar. nggak ada yang berani? Ini saya berani mau jawab loh. Kok kamu nggak memperbolehkan saya jawab? Maksudnya gimana ini orang? Memang gak Dia pernah. tanya, saya jawab nggak boleh. Maksudnya apa kamu ini? Gak pernah kan dia. Kenapa? Loh, kenapa? Saya mau jawab. Itu jelas loh. Orang Kenapa jelas begini? itu tulisannya kalam. Yang namanya kalam itu artinya apa coba? Kamu tahu nggak? Artinya kan gini, mereka Kalam, arti kalam, tahu nggak? Hah? Mereka kan mau berbalas tanya. Jadi kenapa kau Iya, turunkan ini dia? saya orang itu pertanyaan yang sama halnya seperti kau yang tanyakan sama dirimu sendiri. Dengar Kalam dulu. itu kan perkataan, firman Bukan itu. itu yang aku maksud. Tadi hostnya kan bertanya sama dia. Ya sudah kamu kalau mau diskusi silahkan on Dengar cam. dulu. Ya, on cam. Bisa nggak? Tadi hostnya mau bertanya sama dia. Bisa masa on cam hostnya tidak nggak? mau Bisa ditanya? on cam nggak? Kalau udah saya turunkan nih. Kalau udah Turunkan bisa aja. ikutin aturan saya. Oh ya sudah Nggak turun. ada Silakan pembelian. turun. Saya nggak mau ngeladenin orang pengecut. Kau yang pengecut. Loh kalau kau nggak pengecut buka. Nih burungmu segede ini, kelingking, ngerti nggak? Kan mulai. Burungmu segede kelingking. Sebab apa? Pengecut kau. Hah? Buka kamera, sini naik sini. Jangankan kok cuman yang ecek-ecek, cuman jemaatnya, pendetanya, uskopnya sini. Naik sini. Naik. Yang ada data, yang bisa diskusi, ya, untuk mengedukasi. Masalahnya apa? Kalau cuman ngomong-ngomong doang, modalnya modal congor doang, mending tunggu kebun saya ikut pakai rantai. Karena yang buat tunggu kebun saya itu cuman modal apa? Modal congor. Gitu loh. Silakan naik. Saya mau saudara Kristen naik sini yang bisa mengedukasi. Ini ada adinda saya, Benteng Akidah. Ya silakan kalau mau diskusi silakan naik ya. Gitu. Buat teman-teman Kristen ya, yang bisa on cam ya, Ya, minta tolong dibantu saudaraku Muslim yang di bawah ya, yang Muhammad untuk di standby-kan dulu. Mohon izin untuk saudaraku Muslim untuk tidak minta naik dulu ya, biar saudara kita Adinda Benteng ini bisa diskusi, kita kawal ya. Itu jadi kita itu melihat edukasinya itu ternyata Kristen ketika berdiskusi dengan saudari kita yang notabene umurnya ini masih belia, sejauh apa keilmuan mereka gitu ketika berdiskusi. Ya silakan Bang Maju, selamat sore, on cam Bang. Selamat sore. Iya, on cam Bang Maju. Tidak Silakan Bang Maju. Nanti ya, demo On cam Bang. kabar. Mau on cam tidak? Nanti demo Bisa on cam tidak? Oke baik, Abang selesai dulu di bawah ya, tap layar aja dulu. Ya, saya nggak ngeladenin orang yang nggak mau ikutin aturan host. Ya, yang mau naik Kristen, mau on cam, diskusi dengan baik, santun, silakan naik ya. Mohon maaf ya. Kalau yang saya turunkan memang nggak bisa diskusi. Iya, Bang Han. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Aku mau ikut kawal Bang, sabar. Kawan. Baik, siap. Iya. On cam, Bang. Woi, udah Nanti tahu saya- akun baru suruh on cam aku soplak. Bukan, Bang. Nanti saya yang kena peraturan, Bang. Masanya suruh on cam, Bang. Nggak Ini bisa saya on live kan cam, di akun- YouTube, Bang.
Akun Izin, Bang. baru. Mohon izin. Oh, itu turunkan Ya. aku, turunkan aku. Oh, siap. Syukran ya Bang Da. Mohon maaf Abang Da. Oke, siap. Iya. Turunkan aku. Iya. Syukran Bang. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf ya saudara-saudaraku muslim ya. Kita sambil live kan di YouTube masalahnya untuk yang di YouTube itu sambil tolong dibantu untuk di supportnya dan dukungannya. Sabar Apologet itu nama akunnya di YouTube. Minta tolong nanti di subscribe ya, tolong dibantu supaya didukung ya saudara-saudaraku. Mohon izin buat saudaraku yang di bawah moderator dibantu ketika yang memang tidak mau on cam langsung diturunkan aja, enggak apa-apa. Maju silakan on cam. Ya, maju silakan on cam. Bang maju. Silakan on cam. Kamu sendiri pun tidak on cam. Nah, begitu. Kamu sendiri pun tidak on cam. Gimana itu? Ini enggak muka tah, melihat mukaku ini loh. Gimana Kok tuh? ngomong nggak on? Ini dikiranya ini punggung kali ya. Iya. Sabar. Cek dulu. Iya silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, mau on cam silakan. Naik ya, minta naik ya. Mohon maaf saudara ke muslim, kita tahan dulu untuk yang muslim ya. Iya, sambil tolong dibantu saudaraku yang moderator di bawah untuk menghandle yang kira-kira teman-teman Kristen dinaikkan nggak apa-apa, yang mau on cam mau kondusif. Coba kita naikkan lagi nih si Bang Maju ini, kok kayaknya penasaran kali Bang Maju ini. Iya. Dan diturunkan lagi ya. Ya, mohon maaf ya Bang Maju ya, abang sekolah Bible lagi dulu ya. Itu. Ya. Ya silakan buat saudara-saudaraku Kristen yang mau diskusi ya, silakan. Iya. Iya. Loh, mana Bang Sonang? Naik dulu lah Bang. Bang bantu handle dulu Bang di atas Bang. Iya. Apa sih? Assalamualaikum Bang Sonang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa sih kalian ini? Aduh, saya mau ya sih. Kau boleh tuntut kita karena kita on cam kan? Iya, ya kan? Ya kali kau masuk. Si Dina itu saya langsung wassalam. Iya. Silakan. Iya. Itu naga itu loh. Perasaan penakut banget. Tunggu dulu, salah loh Mar. Almarhum masih mending karena beliau manusia. Coba kalau disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, almarhum tulah Tuhan telah berpulang almarhum Tuhan. Mana itu? Iya, itu ada tamu, kita sapa dulu. Iya, Marnio, selamat sore. Sore. Iya, Kristen ya, kakak? Iya dong. Oke, baik. Bisa on cam, Kak? Silakan, Kak. Ya, saya tanggapin dulu kata si Raja Sonang ini. Berarti Ya, kamu silakan on cam dulu, Kak. mengakui Yesus itu Silakan mati, ya? dulu, Kak. Mohon izin. Ya. Kamu mengakui Yesus itu mati gitu. Dan dia bangkit Ya, silakan Kak, diterima Kak. hari keempat On kamera dia dulu. terangkat ke surga. Tunggu dulu. Betul? Tunggu. Ya, minta tolong ya Jangan kameranya standar dulu. ganda. Tunggu. Tidak standar ganda loh. Saya begini, saya kasih tahu. Bisa dibuka kameranya, Kak. Mohon izin, Kak. Kalau tidak saya turunkan. Boleh. Oh nggak boleh. Ya udah turun. Iya, silakan Di turun, bawah Kak. ya. Iya. Ngapain kok? Saya mau kasih tunjuk kau dalil kok nggak mau cam lah. Itu bukan mati loh, dibun-bun. Dalil saya kuat loh. Sabar kau coba buka. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Di situ apa? Membun-bun Tuhan. Iya, coba kita buka ya datanya ya. Satu Tuhan yang Tesalonika. dibunuh Ya, baca. 1 Tesalonika 2 nomor Aduh, 15. Tuhan dibunuh. 1 Tesalonika Nomor 15. ini
sebenarnya ini praktek apaan sih Bang Sonang sampai ada Tuhan dibunuh Bang? Nah, itu dia. Dia kan bilang tadi metong, bukan metong loh, dibun-bun. Nah, itu lebih jelasnya di 1 Tesalonika. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Tuh, baca kamu Mar. Enggak standar ganda loh. Kami ini berdata loh, Marni. Jangan salah loh. Kami ini berdata. Kok buka sore ke Saber. 1 Korintus 5 nomor antrian 5. Klik dia. 1 Korintus 5 nomor antrian 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tuhannya iblis. Tuh gimana tuh? Sebentar dulu, saya wudhu dulu, saya belum wudhu. Siap. Gimana Ten? Waduh, masa kalian tuh harus menyerahkan diri kalian itu kepada iblis coba? Aduh, gimana ini ceritanya ini? Jadi sadar fix ya, Tuhan bukan metong, tapi dibun-bun. Oke, sip. Dibunuh. Sadis amat ini ajaran Kristen ini. Ini loh yang sadis banget ini loh, ya Allah. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Waduh, Tuhannya Oten dibunuh sama orang Yahudi. Kasian deh lo. Logikanya kayak mana lo Ten? Tuhan lo dibunuh. Lah Tuhan dibunuh, ini gimana ceritanya sih? Ini bukan Wasalah dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Matius 7 nomor 22-23 hanyalah di hadapan kalian buat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kalian. Jadi orang-orang yang berseru manggil Yesus Tuhan, orang-orang yang bernubuat, mengadakan banyak mukjizat, mengusir setan menggunakan nama Yesus, pada akhir zaman kelak nanti diusir oleh Yesus. Dikatakan apa? Pembuat kejahatan. Orang yang mengatakan Yesus Tuhan, orang yang bernubuat menggunakan nama Yesus, orang yang mengusir setan menggunakan nama Yesus, orang yang meyakini menyembah Yesus sebagai Tuhan, pada akhir zaman nanti akan diusir oleh Yesus. Menurut Matius 7 nomor 22-23. Terus apa poinnya? Poinnya adalah ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus Tuhan, tidak dikonfirmasi, tidak diakuin. Karena apa? Dalam Matius 7 nomor 22-23 oleh Yesus diusir. Beda dengan umat Islam. Umat Islam ketika mengatakan Allah Tuhan, umat Islam ketika meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan, dalam surah At-Toha ayat 14 Allah mengatakan, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, Allah menggunakan huruf taukid sebagai penguat bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan yang layak dipertuhankan, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain aku Allah, dan dirikan salat untuk mengingatku. Umat Islam ketika meyakini bahwasanya Allah Tuhan, umat Islam ketika mengatakan Allah Tuhan, dikonfirmasi dalam surah At-Toha ayat 14. Umat Islam ketika bentuk beribadah, bentuk cara penyembahannya dengan cara salat, Al-Quranul Karim, wa aqimis shalah lidzikrillah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dikonfirmasi. Beda dengan umat-umat Kristen. Ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus Tuhan, diusir dan diakuin, bahkan dikatakan pembuat kejahatan. Dan silakan buat teman-teman Kristen, apakah benar ketika Anda mengatakan Yesus Tuhan nggak diusir? Apakah sebaliknya ketika Anda mempercayai Yesus sebagai Tuhan, Anda diusir?
mana yang benar. Silakan Anda naik, mari kita berdialog, mari kita diskusi. Begitu. Assalamualaikum Kak Ani. Ilmu pengetahuan begitu. Jadi silakan Anda naik, mari kita berdialog. Apa? Apa? Bukan. Ya, iya. Terus masuk neraka dia. Nah, berarti masuk neraka ya. Terus kalau kehendak Bapak itu apa artinya itu? Gimana Bang? Kehendak Bapak. Kehendak Bapak di Matius 7 nomor 21. Iya. Oh, dalam Matius 7 nomor 21 kan kalau misalkan kita baca lengkapnya, bukan setiap orang yang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Berarti konteks di dalam Matius 7 nomor 21 untuk orang-orang yang ingin masuk dalam kerajaan surga itu harus mengikuti kehendak Bapa di surga. Lantas apa kehendak Bapa di surga? Di dalam Yohanes 6 nomor 40, inilah kehendak Bapakku supaya setiap orang yang percaya kepada anak memperoleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada anak sebagai apa di situ? Percaya sebagai Tuhan kah atau percaya sebagai utusan? Untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk masuk dalam kerajaan surga, harus mempercayai anak sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Nah, kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan mempercayai anak sebagai Tuhan, nggak mungkin, karena ada Matius 7 nomor 22-23, diusir. Tapi ada Bible juga mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti syarat dalam Yohanes 6 nomor 40 untuk masuk dalam kerajaan surga harus lewat Yohanes 17 nomor 3 yang mempercayai, yang mengimani Yesus sebagai utusan dan mempercayai, mengimani bahwasanya hanya ada satu Tuhan saja. Nah, itulah syaratnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Begitu. Iya, iya, iya. Gitu Bang. Silakan buat teman-teman Kristen. Masih dikandangin ini domba-domba ini Ustaz. Gimana Bang? Mungkin masih dikandangin ini domba-domba ini. Masih musim perkawinan, lagi nggak bisa dilepaskan. Iya. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam Matius 7 nomor 21 itu kan konteksnya adalah orang-orang yang ingin masuk dalam kerajaan surga itu harus mengikuti kehendak Bapa di surga. Dan lantas apa kehendak Bapa di surga? Ya kita lihat di dalam Yohanes 6 nomor 40 begitu. Ya, Bang User, silakan. Sambut tamunya itu. Bang User. Bang User. Selamat sore menjelang malam. Bang User. Bang User. Masa orang generasi naik-naik cuma jadi patung. Jadi begitu teman-teman. Sholat dulu Ustaz, sholat maghrib ya dulu.
Ya silakan silakan. Kak Ani, diam-diam baik Kak Ani. Masuk akal lagi adalah ketika Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Kalau kita pahamin, Tuhan itu kan maha pencipta. Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau misalkan kita lihat di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6, saya ulangi 1 Timotius 6, nomor 16 dikatakan bahwasanya dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang. Manusia tidak dapat menghampiri dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Sama dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang kuat memandangku, tidak ada manusia yang mampu memandangku. Nah, dikatakan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan bahwasanya Tuhan tidak bisa takluk kepada maut. Tuhan tidak bisa dihampiri oleh manusia, Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia. Nah, sedangkan kalau misalkan Yesus dikatakan sebagai Tuhan, maka kita perlu tanyakan lagi. Karena apa? Fakta yang terjadi adalah fakta yang terjadi adalah Yesus metong dibunuh oleh tentara Romawi. Sedangkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tuhan tidak bisa takluk kepada maut. Sedangkan Yesus, kalau misalkan Yesus dikatakan sebagai Tuhan, dia takluk kepada maut. Dalam 1 Timotius 6 nomor 16 juga dikatakan dia tidak dapat dihampiri oleh manusia. Tuhan tidak bisa dihampiri manusia dan juga tidak bisa dilihat oleh manusia. Faktanya adalah Yesus bisa dihampiri manusia dan juga Yesus bisa dilihat oleh manusia. Kita ambil contoh di dalam Matius 21 nomor 11, Yohanes 9 nomor 17. Ketika kesaksian orang buta yang mengatakan ketika orang buta mendapatkan ketika orang buta merasakan mukjizatnya Yesus, orang buta mengatakan ketika orang buta ditanya, apa kesaksian tentang orang itu yang sudah memelekkan matamu? Jawab orang buta, dia adalah benar-benar seorang nabi. Dalam Matius 21 nomor 11, orang-orang banyak menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Nah, ternyata orang-orang sejaman bisa melihat Yesus. Sedangkan dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dikatakan Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia. Sedangkan Yesus bisa dilihat oleh manusia. Sedangkan Yesus bisa dihampiri oleh manusia. Sedangkan dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan nggak bisa dilihat oleh manusia. Tuhan tidak bisa metong, Tuhan tidak bisa takluk. Sedangkan Yesus takluk. Yesus bisa dilihat oleh manusia. Maka kita perlu pertanyakan lagi konsep ketuhanan Yesus. Bahkan dalam Bilangan 23 nomor 19 dikatakan Allah bukanlah manusia dan juga bukan anak manusia. Yang dikatakan sebagai Tuhan Maha Pencipta Maha Kuasa bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Yesus manusia dan juga dilahirkan oleh manusia. Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Yesus manusia dan juga anak manusia. Maka kita perlu pertanyakan lagi, apakah benar Yesus ini Tuhan? Sedangkan dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Sedangkan Yesus manusia dan juga anak manusia. Kalau misalkan Yesus dikatakan sebagai Tuhan, seharusnya dia Maha Pencipta, seharusnya dia Maha Kuasa. Sedangkan dalam Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil, sebab bukan aku yang berkata-kata, melainkan Bapa yang telah mengutus aku. Dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengatakan tidak maha kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu atas perintah Bapaknya. Bagaimana bisa dikatakan sebagai Tuhan Maha Pencipta Maha Kuasa tetapi bersandar kepada sosok yang lain? Bagaimana bisa dikatakan sebagai Tuhan Maha Pencipta Maha Kuasa tapi bergantung kepada Tuhan yang lain? Gak masuk akal. Dalam Lukas pasal 22 nomor 43, malaikat dari surga turun ke bumi, menampakkan diri kepada Yesus, memberikan kekuatan kepada Yesus. Maka timbul pertanyaan, lebih maha kuasa mana antara malaikat dengan Yesus? Lebih maha kuasa mana antara malaikat dengan Tuhan? Lebih maha kuasa mana antara Tuhan dengan ciptaan? Bagaimana bisa dikatakan Yesus Tuhan, tetapi Yesus diberi kekuatan oleh malaikat?
kan gabrul. Bahkan kalau misalkan Yesus dikatakan sebagai Tuhan, ketika dia dicobai oleh iblis di dalam Matius 4 nomor 8, apa kata Yesus? Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allahmu dan berbakti hanya kepada Dia. Kalau misalkan Yesus sebagai Tuhan, tidak mungkin Yesus mengatakan demikian. Sebagai Tuhan, tidak mungkin. Pasti Yesus mengatakan apa? Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah aku saja. Tidak, tetapi Yesus mengatakan apa? Nyala iblis, engkau harus menyembah kepada Allahmu saja. Dia memerintahkan menyembah kepada Tuhannya. Nah, ketika ada sosok manusia yang memerintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya, malah dijadikan Tuhan, kan gabrul. Ya, Pak Suryadi, Kristen, kalau Kristen silakan tanggap narasi saya. Kalau Islam apa yang mau disampaikan? Pak Suryadi, Muslim Kristen Pak, monitor. Pak Suryadi. Halo, selamat sore. Oh Kristen, ya selamat sore. Silakan tanggapin Pak. Ada apa? Ada apa, Dek? Iya, Pak Suryadi Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, kirain mah akunnya beda. Masalahnya saya aja barusan Ada orang karaoke ya, di sini. setahu saya Bang Suryadi kan Muslim, ini kok selamat sore, ini Suryadi yang palsu apa yang mana? Iya. Iya, ini mohon maaf nih karena ada inilah kawan-kawan karaoke agak busy. Iya. Iya, sehat Bang. Jadi mohon maaf nih ya, saya mute. Iya, ya dulu. enggak apa-apa Bang. Ya, tentunya di sini tidak lain dan tidak bukan, ya kan, kalau ketika kita buka satu perikopnya, ya toh. Untuk satu perikop tersebut itu berjudul tentang siapa yang di situ sebagai penyesat, ya. Itu hal pengajaran sesat itu yang seperti apa, itu judul perikopnya ya. Iya, jadi apa yang di dalam Matius 7 nomor 22 ya. Di situ dikatakan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi siapa ini pembuat kejahatan? Oke, silakan, itu Dek, ada si Bang Antonius. Ya, silakan Bang Antonius. Selamat sore Bang Antonius. Aku udah pakai baju emang Ongkem. Iya, pakai Ongkem baju. dulu lah Emang nanti yang aja. sampai itu hidup di hutan nopo ndak punya baju, ngadi-ngadi. Aku baru lepas baju. Nggo klambi ya, nggo klambi. Gak apik no, gak apik diskusi kok gak nggo klambi ki sampean wudo piye maksudnya? Ayo pakai bajunya ini buka kameranya. Nanti aja Bang. Aku biasa Ongkem aku ini. Iya tahu saya. Itu giginya udah ditambal belum, Bang Antonius? Belum. Dang, dengan Kem. Waduh. Ya udah on cam tuh. Itu diskusi sama itu adik Banteng tuh. Sama adik Banteng. Ya, yang mampu lah maksudnya. Dia on Kem. Monggo silakan, tapi minta tolong ya on cam. Aku kalau hari ini on cam nggak bisa, tapi kalau nanti tak on cam aku. Saya ingin dengan Kem Pak, sama kan cerita ya Pak. Yes, sangat tak modern aku ya. Bilang betulnya Pak. Lho lah nyapa? Lah kok malahan modun?
Ya silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau ikut bergabung berdiskusi ya. Ya Pak Suryadi gimana Pak Suryadi? Apa yang apa yang mau Ya, sampaikan? itu muslim itu dek, itu muslim itu. Muslim ya. Saudara Kirain. kita itu. Oh. Lagi rame tempat dia, lagi ada itu karaoke. Wah. Nyanyi apa? Nyanyi haleluya ya? Haleluya maksudnya. Ceplosan. Yesus tidak berubah, Yesus tidak berubah, dulu bocah sekarang jadi tua gitu. Udah bisa Bang Sabar? Nggak bisa, nanti itu biar Kak Ani aja yang ini apa sementara diedit aja baru diupload ke YouTube. Ya, itu tugasnya Kak Ani berarti itu. Langsung loncat dia. Memerintahkan kepada seluruh muridnya untuk pergi pada Bani Israel, cuma dibayangkan dari Bani Israel. Yesus melarang murid-muridnya untuk menyebarkan Injil kepada seluruh bangsa. Kok di Matius 28 dikatakan bahwa saya menyebarkan Injil kepada seluruh bangsa? Ini bagaimana ini? Pertentangan. Berseberangan ya. Santai ya. Santai aja ya, ya santai di atas aja. Oke. Ya. Saya sapa dulu yang baru bergabung ini ya. Ya, Bang Vincentus, selamat sore, Pak Pendeta. Iya, dia kabur disapa.